Sembah itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus, yang bukan anak manusia. Betul nggak? Enggak. Lo kok enggak pula? Galatia 1 nomor 11. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Nah, Yesus manusia atau bukan? Injil itu apa dulu? Secara manusia. Enggak usah dibahas Injil lah. Iya dong. Injil itu ada Yesus sendiri. Tunggu dulu. Siapakah penyesat itu? 2 Yohanes 1 nomor 7. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Bukan, saudara. Bukan. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Kan tidak mengaku Yesus sebagai manusia. Nah, yang firman Allah menjadi manusia. Lalu saya mengaku Yesus itu apa? Gurita. Yesus itu manusia. Paulus tidak mengakui kalau Yesus itu manusia. Mana dalilnya? Coba Anda baca di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus. Berarti Yesus datang kepada Paulus bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa orangnya? Paulus. Jadi Yesus yang kalian sembah itu adalah Yesus yang bukan manusia. Beda dengan Yesus kami yang datang di tengah Bani Israel sebagai nabi. Yesus emang ada di Al-Quran Yesus. Ya, di dalam Bible lah. Kami baca dalam Bible. Kan kamu mengimani Bible emang? Ya, saya membaca dan saya percaya itu ada Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kalian mengimani Bible apa enggak? Loh, saya percaya kepada Bible. Oh, percaya. Tapi saya tidak percaya kalau itu firman Tuhan. Saya percaya kepada Bible. Gimana sih? Nah, kan memang bukan firman Tuhan Bible itu. Gimana sih? Iya, sebagai firman Tuhan. Bible bukan firman Tuhan. Saya percaya di dalam Bible tertulis Yesus manusia yang diutus untuk Bani Israel. Dan saya percaya di dalam Bible ada Yesus yang bukan manusia yang disembah oleh orang Kristen. Yang bukan manusia. Lah, Galatia 1 nomor 11 12. Aku menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Lalu apa? Lalu apa kalau bukan manusia? Hanya ada satu, malaikat atau iblis. Hanya itu aja. Tuhan tidak mungkin. Bisa saya menjelaskan. Silakan. Nah, Bang Zuma dengar ya. Bang Zuma tidak tahu itu masalah ketuhanan Yesus. Itu saya coba sama Bang Zuma ya. Yesus itu diutus oleh Bapa ke rahim Bunda Maria. Nah, pada saat dia bayi dia Tuhan. Baik, dia waktu di dalam rahim itu masih berbentuk manusia dulu, baru ketika dia lahir. Iya, yang saya tanya ketika dia keluar dari rahim, itu sudah Tuhan atau belum? Sudah, dia sudah Tuhan itu. Ah, bagus. Berarti Tuhan Anda pada saat itu bayi kan? Iya. Makanya orang Majusi. Tuhan Anda yang bayi ini itu bisa apa dia? Apa yang bisa dia lakukan sebagai bayi? Perantara. Tadi katanya Tuhan Anda ada berapa? Dia kan masih bayi kan? Tidak mungkin dia masih bayi dia tunggu pertumbuhan dulu Bapak Zuma. Ada masanya dia mendengar perintah dari Bapak itu. Ada Iya. Tuhan Anda ada berapa? Mengerti kan? Tuhan Anda ada berapa? Satu kan. Nah, yang bayi ini? Itu kan hakikatnya begini. Itu kan mulai jurus sesat kan? Tema kita jelas ini. Kita dengarkan kesesatan ini. Kesempatan saya bicara. Begini. Silakan. Bang Zuma tahu. Tuhan Anda satu, yaitu si bayi. Masih ada nggak Tuhan lain? Silakan. Saya kasih perumpamaan. Bang Zuma tahu becanya rodanya berapa? Coba. 3. Tuhan Anda beca. Yang bawah kan satu kan? Yang bawah kan satu. Itu. Seperti itu pemahamannya. Jadi roda depan dan roda belakang itu adalah satu. Kan yang satu yang bawah dalam pemahaman tiga, tapi mereka satu. Terus mobil, tukang becaknya yang duduk di atas yang meroda dia sebagai apa? Itu Roh Kudus Yesus. Semua mereka tadi katanya bannya sudah 3. Terus tukang becaknya begini Bang Zuma lagi bikin saya salah. Tuhan Anda ditunggangi. Artinya dia bisa menjadi 3 tapi dia satu yang bawah. Inilah yang dikatakan Kristen ajaran sesat kah? Tanda tanya. Mobil. Begini contohnya Tuhan mobil disetarakan dengan becak. Begini Bang Zuma kan bawa mobil. Siapa yang mute ini?
Tunggu dulu. Bagaimana itu Bang? Tuhan Anda sama dengan ban beca. Ini tahun depan muncul Bible Tuhan beca. Bang Suma. Iya, silakan Bang. Ya. Allah itu tidak dapat dijelaskan dengan berbagai alasan. Dengan berbagai bisa? Atau contoh. Terus, nggak bisa. Buat apa otak Anda ini? Untuk apa otak Anda kalau tidak bisa menjelaskan tentang Tuhan? Jangan pakai otak untuk menjelaskan Anda, tahu nggak? Offside. Tunggu dulu, Suma. Kalau kau sudah bisa menjelaskan Allah, berarti kau sama dengan Allah. Oh enggak Bang. Oh iya. Salah Anda. Dengar. Saya jelaskan. Kau bodoh saya jelaskan sekali, Tuhan itu. Kau tidak nyadar dirimu sebagai orang yang terbebas dari dosa. Dengarkan saya. Nyadar loh, Suma. Tidak ada orang satupun dalam dunia ini yang bisa menjelaskan eksistensi Allah. Kenapa? Saya bisa menjelaskan Tuhanmu Yesus. Allah yang maha kuasa. Baik. Sedangkan manusia itu terbatas. Oh, enggak bisa diam dia ini, kayak pantat ayam. Dengar dulu, saudara yang lain diam. Dengarkan pernyataan saudara Exal Tali barusan. Tuhan itu tidak bisa dijelaskan. Dengan kata lain, dia sedang memproklamirkan Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus bisa dijelaskan. Tuhan tidak bisa diakalin. Yesus bisa diakalin. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa kemudian diterawang dengan pikiran, dengan akal manusia seperti apa wujudnya. Yesus bisa dinetein, diceboin, dimandiin. Yang Kristen Yesus turun aja, yang Kristen turun aja, turun. Mulai ngaku dia menyerah kan, pasti nyerah. Kau tidak bisa jelaskan Allah itu dengan kita tidak bisa menjelaskan Allah, betul. Tetapi Yesus bisa dijelaskan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kan begitu. Tidak bisa kau jelaskan Sumana. Biar kau Yesus bisa dijelaskan nggak? Biar kau sampai. Iya, oke. Yesus bisa dijelaskan nggak? Bisa. Bisa, berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan iya, tapi di perjalanan hidup itu bisa kan Coba Yesus memiliki perjalanan hidup. Dia bukan Tuhan. Contohnya dari orok jadi bayi. Jangan kau andalkan kekuatanmu Suma. Ini saya sudah menjelaskan itu. Yesus. Anda mengatakan Tuhan tidak bisa dijelaskan. Faktanya menurut Roh Kudus Yesus bisa dijelaskan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Roh Kudus lah, jangan dibilang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus lah. Kalau Kristen ada Roh Kudus. Karena otakmu itu sudah ditutup oleh Roh Kudus sehingga. Iya, Roh Kudus pula yang nutup otak. Mas, ada aja ini. Kamu yang menutup otakmu, kok Roh Kudus yang nutup otak. Yesus bisa dijelaskan, Tuhan tidak bisa dijelaskan. Sama enggak? Enggak sama. Makanya Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 7 nomor 28-29, kamu mengenal Yesus, tapi kau tidak mengenal Tuhan. Memang Yesus kalian kenal, tetapi Tuhan tidak kalian kenal. Yesus menjawab itu. Yang satu saya jelasin. Nah, silakan Anda menjelaskan, ketika Tuhan Anda satu dan dia menjadi bayi, apakah masih ada Tuhan lain? Sebentar. Ya, kenapa? Dia pipis. Tuhan ya enggak? Pipis dia, Mas. Udah panggil ibunya lah, udahlah pipisnya. Vira. Ganti popo. Ya. Kenapa? Vira. Vira. Ganti popoknya. Yes. Agama apa? Ayo. Loh, kenapa ini? Oh, Kristen ya, Dek ya, yang kemarin itu. Iya, oke, iya benar. Roh Kudus, Roh. Kenapa, Bang? Karena tunggu dulu. Saya takut bayinya lagi pipis. Jadi saya mau kata Bang Zuma, ya kan, kata Bang Zuma katanya kalau. Nah, ini susternya kayaknya nih. Ya, silakan. Iya, satu dikandung sama Bunda Maria. Berarti Tuhan kami saat itu siapa? Ya tetap Tuhan Yesus, karena dia maha kuasa. Dia maha kuasa. Oke, sekarang di mana logika sehat Anda Yesus yang bayi Anda katakan maha kuasa? Coba. Orang biasa. Orang awam berbicara. Anda sebagai orang awam mengatakan anak bayi itu maha kuasa. Itu gimana? Gimana Anda menjelaskan itu?
Karena firman-Nya yang menjadi manusia, Bang Zuma. Loh, kok jadi firman jadi manusia pula? Tunggu dulu. Sang bayi maha kuasa. Yesus bisa nggak berjalan ke toilet pada saat dia bayi? Bisa nggak? Nggak bisa, karena itu wujudnya dalam manusia, dalam bentuk manusia. Oke, sekarang ini. Izinkan saya tertawa. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus maha kuasa, apanya yang maha kuasa? Cuma bangsa, kasihlah ngomong yang lain bangsa, Juma dari. Jadi saya jelasin. Sabar kawan, jangan emosi. Sabar. Jangan diturunkan. Oke, sekarang ini izinkan saya bertanya Bang Zuma. Ya, silakan. Oke, saya izinkan saya bertanya. Sekarang Bang Zuma. Jadi bagaimana selesaikan dulu. Si bayi ini kan Tuhan kalian kan cuma satu. Dia adalah bayi Yesus. Nah, Tuhan Anda ketika jadi bayi yang menjaga alam semesta ini siapa? Bapak. Ya, Tuhan itu sendiri ya. Berarti Tuhan ada itu dia maha sama adil. Tuhan Anda ada berapa sih? Iya, maksudnya begini. Makanya saya Tuhan yang maha kuasa, dia bisa hadir di mana saja. Dia maha kuasa atas surga dan bumi. Ibu diam dulu. Tuhan Anda ada berapa? Ketika Yesus ketika Tuhan Anda bayi loh, bayi. Iya. Bam. Pertanyaan saya, yang menjaga alam semesta ini siapa ketika Tuhan Anda bayi? Bapak. Loh, kok Bapak? Tuhan Anda katanya satu. Berarti ketika yang satu jadi bayi ada Tuhan cadangan gitu. Makanya saya jelasin. Gak ada Tuhan, tetap Tuhan itu karena Tuhan itu maha hadir. Dia bisa hadir di mana saja. Sekarang ketika dia jadi bayi, dia hadir di mana rupanya? Iya, dia maha kuasa. Itu, saudara, itu kepercayaan yang saya tanya. Bayi ketika Tuhan Anda jadi bayi, bayi. Siapa yang menjaga alam semesta ini? Oke, sekarang ini. Tuhan bisa menjadi manusia, tapi manusia nggak bisa jadi Tuhan. Tuhan bisa jadi manusia. Siapa yang bilang manusia bisa jadi Tuhan? Hanya ada di Kristen itu. Roma 14 nomor 9. Mayat jadi Tuhan. Nggak usah banyak cerita. Sekarang yang saya tanya, ketika Tuhan Anda bayi, ketika Tuhan Anda jadi bayi, siapa yang menjaga alam semesta? Bapak, semua ini yang memerintahkan ini semua Bapak yang berkuasa. Berarti Tuhan Anda ada berapa? Ya, satu. Kan bayi, sudah jadi bayi. Kok masih ada Bapak? Bukankah Bapak yang jadi bayi? Yesus itu kan diutus untuk ke dunia ini kan? Ya diutus lagi, Tuhan Anda satu katanya. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Saya bertanya dulu, Bang Zuma. Coba Ibu diam dulu, Ibu, saya lebih tahu. Ibu dengar. Bang Zuma. Izinkan saya bertanya dulu sekarang ini. Jumlahnya Bang Zuma itu ada berapa? Satu. Ya, Bang Zuma punya roh atau jiwa nggak? Punya. Terus Bang Zuma punya apa? Pikiran atau? Iya, punya, jelas. Nah, punya kan saya itu, disebut manusia. Ya, itu sisi kemanusiaan atau beda-beda? Itu semuanya sisi kemanusiaan kan? Sisi kemanusiaan, betul. Nah, iya, Tuhan kami pun sama. Apa? Meskipun dia punya roh atau punya roh. Ketika dia jadi bayi, dengar. Ketika dia jadi bayi, dia ada 3 kan di dalam dirinya, roh, pikiran, dan jasadnya, betul? Betul. Iya, betul. Berarti sudah ada di luar, kan sudah menyatu di dalam 3-tiganya dalam tubuh Yesus. Dalam tubuh Yesus 3-tiganya sudah menyatu. Bayi itu menyatu 3-tiganya, jasadnya, rohnya, dan pikirannya. Mama, Yesus mau nyunyu. Mama mau minum nyunyu. Itu sudah menyatu 3-tiganya. Tidak ada lagi di luar. 3-tiganya sudah ada dalam diri Yesus. Jasadnya, rohnya, pikirannya, 3-tiganya sudah ada di dalam diri Yesus. Pertanyaan saya, ketika dia bayi, yang menjaga alam semesta ini siapa? Sementara 3-tiganya sudah ada dalam diri Yesus. Ya, Tuhan itu sendiri karena dia maha hadir. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Ketika dia jadi bayi, bisa nggak saya ngomong? Masih ada Tuhan di luar bayi ini? Masih ada? Iya, dia akan diperintahkan ke bumi. Enggak, saya tanya, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, ketika dia jadi bayi, 3-tiganya sudah ada di dalam bayi, roh, jasad, dan pikiran. Masih ada cadangan di luar? Masih. Yang maha sumber maha tinggi itu tetap mengontrol dari atas. Tuhan Anda katanya satu. Tuhan Anda bisa ngomong. Semuanya sudah ada di dalam tubuh Yesus. Masih ada rupanya Tuhan di luar.
Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu dari tadi maha kuasa. Kamu lihat kucing, kucing, terus saya tanya, kucing itu Tuhanmu? Kau bilang iya, itu maha kuasa. Jelaskan, nggak mampu kau kan? Sama aja kau nunjuk kucing Tuhanmu, tapi kau tidak mampu menjelaskan, hanya mengatakan kucing itu maha kuasa, kucing itu maha kuasa, kucing itu maha kuasa, pokoknya maha kuasa. Lah, apa ini? Diskusi apa ini namanya? Diskusi apa ini namanya? Saya ulang pertanyaan saya. Tiga, jangan diturunkan. Biarin aja dia tuh. 3 di dalam 1. Di dalam tubuh bayi, dengar. Martinus, dengar. Di dalam tubuh bayi sudah ada roh. Di dalam tubuh bayi sudah ada pikiran. Di dalam tubuh bayi sudah ada daging. 3 di dalam 1 melekat pada si bayi. Pertanyaan saya, ketika tiga-tiganya sudah ada di dalam janin bernama Yesus, apakah kalian masih punya Tuhan cadangan di luar sana? Jawab. Tentu tidak, tetap Tuhan itu sendiri. Nah, itu. Nah, Roh Kudus, temanmu sudah mengakui bahwa tidak ada lagi Tuhan di luar sana. Semuanya sudah ada di dalam tubuh Yesus. Dan saya kasih bukti dalil. Sabar. Saya kasih bukti dalil. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Seluruh Tuhan utuh di dalam bayi Yesus. Tidak ada lagi Tuhan lain untuk kalian. Semuanya sudah ada di dalam tubuh Yesus. Itulah Yesus. Di situ ada Bapa, di situ Roh Kudus, di situ juga Yesus. Tiga-tiga aja menyatu di dalam bayi. Jadi tidak ada lagi Tuhan di luar sana. Jangan mimpi kalian. Pertanyaan saya kemudian. Apakah Yesus ini, si bayi ini maha kuasa? Iya, kuasa dia. Coba kamu tunjukkan kemahakuasaan bayi Yesus yang bisa kamu buktikan. Silakan. Kapan bisa menghidupkan orang mati? Itu waktu dia dewasa. Yang saya tanya bayinya, Mas. Bapak, kan dia tetap sama. Itu waktu dia dewasa sudah dikasih mujizat sama Tuhanku. Sekarang yang saya tanya, ketika dia bayi, Tuhan kamu itu ketika bayi, bisa nggak dia cebok sendiri? Jawab. Tak mungkin lah, tidak mungkin begitu. Tak mungkin. Bundanya. Sabar. Di mute. Karena itu dia manusia. Mungkin cebok sendiri. Tak mungkin si bayi pipis sendiri. Itu udah nyanyikan samamu. Kamu menjawab Yesus tidak mungkin cebok sendiri. Mana maha kuasanya? Kalau cebok aja nggak bisa. Saya berbicara sekarang, Bang Juma biar paham ya. Saya berbicara. Silakan. Jadi cebok pun tak bisa. Silakan. Ini saya mau meluruskan kalian ya. Saya mau meluruskan kalian supaya kalian tidak bengkok terus miring kayak anjing kejar ekor. Ya, silakan. Bang Juma pernah. Silakan. Sebentar dulu, satu-satu lah kalian. Roh Kudus duluan, Vira mute dulu Vira. Ya, sabar ya. Juga. Sabar teman-teman. Pasien yang lain sabar. Oten semua nggak apa-apa ya Bang ya. Naikkan Oten, turunkan Nora. Bang Oten Zuma aja yang naik. Bang Zuma pernah nonton film kayak Aling Dharma. Dia bisa menghilang-hilang. Oh, saya bintangnya di situ, Mas. Ada apa? Bang Juma pernah nonton Aling Dharma. Iya, pernah. Aling Dharma. Iya, betul. Tapi dia satu. Dia langsung ke satu lagi seperti itu. Yang saya tanya ini tiga-tiganya sudah ada di dalam bayi itu kan? Tapi di dalam satu. Iya, saya tahu, saya paham. Di dalam diri bayi ini tiga-tiganya sudah ada kan? Iya, tapi dia satu. Makanya saya tanya, bisa tidak si bayi yang merangkum tiga Tuhan di dalam dirinya cebok sendiri? Bisa lah, tapi kan dia kan tidak seperti itu. Kan ada bundanya, ada mamanya. Iya, mungkin kalau dia mau lakukan bisa lakukan, tapi kan dia harus ada bunda. Halo Bang Suma. Kalau dia seperti begitu, mendingan dia langsung lahir sendiri. Bisa masuk Bang Suma. Bang Suma. Berarti Yesus bayi Tuhan Anda yang sudah tiga Tuhan di dalam dirinya ini masih dicebokin. Itu kalau dengar dulu Bang Suma. Jangan juga yang mau ngomong. Langsung. Mana kuasanya ketika cebok pun dia tidak bisa, mana? Ya, itu kan dia ada prosesnya. Apabila dia ada Bunda Maria. Katanya maha kuasa kok punya proses.
Halo Bang Ada Suma. Bunda Maria dulu. Sabar dulu saudara Angsal. Pasien Iya, saya masih jangan ada. nanya Sabar yang dulu. you ngotot. Nanti ku suntik Bang mati Suma. kau Kasih lama-lama ya. kesempatan kita jelaskan. Iya, enggak. Ini pasien saya dulu, saya urut Rumah sarafnya takut dulu. ditanya itu. Iya, karena kau lihat Pelan-pelan. bahwa itu susah mau menjelaskan. Karena Bukan. Pasien kita saya harus mulai ini. dari awal. Urat begitu. sarafnya saya luruskan dulu, sabar. Nanti ku suntik mati kau ya. Rumah takut. Saudara Roh, Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Si Oh, Virgi tipu mengatakan Tuhan Anda tiga. Oh, Ada tipu. kuasa lain di luar. Saya maksudnya. mengatakan Tuhan Tiga saya itu- satu. Iya Mana satu. saya Dan mengatakan tapi dia- iya, dan tiga-tiganya ada di dalam Di diri rumah Yesus. Tungaran dalam Iya. tiga itu. Terkungkung sudah dia, ketiga-tiga Tuhan Anda itu terkungkung terpenjara oleh jasad yang bayi tadi. Dia tidak bisa ngapa-ngapain karena dia terbungkus oleh jasad. Yesus tak sanggup cebok sendiri. Kalau dia cebok sendiri saja tidak sanggup, bagaimana dia mau mengatur alam jagat Bang raya Juma, ini? coba Bang Juma pikir, tidak mungkin ada Bunda Maria kan? Dia lahir rahimnya Bunda Maria kan? Jadi kalau dia lakukan sendiri bisa. Kalau dia Roh harus Kudus, biar kita melakukan bantu Roh Kudus. Tangannya belum sampai ke melalui rahim bokong, Bunda Mas Maria. Ayu. Raging. Mas Ayu, tangannya si bayi belum sampai ke bokong. Jangankan mau cebok sendiri, duduk aja belum bisa. Itu kan ada prosesnya. Sudah diatur Ya itu oleh dia kuasa. makanya saya katakan Kalau dia melakukan sebuah bisa kegilaan ikut rumah. menganggap bayi manusia sebagai Tuhan, itu gila Sedangkan orang mati namanya. bisa dia bangkitkan. Lama itu ketika dia sudah besar dikasih kekuatan sama Tuhanku. Yang saya permasalahkan ini kekuatannya pada saat sendiri Tuhanmu. itu, Dengar, kekuatannya sendiri. pada saat dia masih bayi, jangankan cebok sendiri, untuk duduk aja dia lebih parah daripada sekedar orang kena stroke. Kau katakan dia Tuhan? Hah? Bayi ini Tuhanmu, betul? Yakin? Iya. Itu firman Allah yang menjadi manusia. Ada lagi obat kuping itu firman Allah. Saya tidak tanya itu sudah selesai kasusnya. Firman itu telah menjadi daging. Andai saja tidak ditiupkan roh, membusuk daging itu. Paham kau? Jadi enggak usah kau kemana-mana. Ini bukan gereja. Ini kita sedang terapi akal sehat. Bayi loh, bayi, Oke, gimana? bayi loh, Viraging, bisa-bisa. Bantu Viraging sama Roh Kudus. bayi loh, bayi. Bisa, ayo bisa, silakan. Bisa. Ini bayi Ya. gimana ini? Pencipta Halo, Mas alam Suma. semesta jadi bayi gimana ini? Bang Suma. Halo Bang Suma. Iya Mas Ayu, silakan. Aksal bukan Ayu. Biarin aja, Yesus Enak bayi kau bilang aja Tuhan lu. gak apa-apa. Namamu Aksal dipanggil Mas Ayu keberatan. Yesus Ya, bayi iya. kau panggil Tuhan, apa Yesus Iya. gak keberatan? Penyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Bayi kok dibilang Tuhan. Dengar dulu. Kau jangan Pantasan kalian diusir. Kau jangan Aksal ngoceh panggil aja. Mas Ayu Kau marah. nggak tahu. Yesus bayi dipanggil Dengar Tuhan, dulu. marahlah Yesus. Dengar dulu. Ah, gimana Mas Ayu? Ada dalam Al-Qur'anmu Hmm, tentang hmm. Maryam Apa? ya kan? Ada. Ada. Kenapa rupanya? Ya dengar dulu. Dengar dulu. Hmm. Nah, Maryam ini perawan kan? Ya. Ya. Hmm. Perawan artinya apa? Perawan artinya laki-laki tambum. Belum bersetubuh dengan laki-laki. Oh ya, oke. Katanya paham. kok ini Maryam. Nah. Lo kok hina-hina lagi? Enak aja lo gitu. Kamu bertanya Oh, Islam perawan, apa bukan kau bertanya itu? Maryam. Islam apa kau itu? Mas Ayu, jangan melebar. Iya, Silakan makanya. bayi, Tuhan bayi. Si bayi Tuhan imut, kesinilah berjalan. Janganlah begitu Bang Juma. Tapakkanlah Nggak boleh kakimu, berjalan Ya pelan-pelan. udah nggak usah diladenin kalau dia menghujat kayak itu. Kok saya menghujat? Dasarnya Kok saya menghujat? Kamu sudah mengakui Tuhanmu bayi, Dengar dulu, jadi dengar saya dulu, menghujat. Bang Suma. menghujat gitu. Loh, kok saya menghujat? Yang menghujat itu kau. Yang menghujat itu ini Mbak Mana Birahawati. menghujat? Di mana menghujat? Anda mengatakan pencipta. Izin, saya mau nanya dulu. Gak usah. Yang kedua, saya mau ini ajaran sesat. Kau bantah dulu. Kok ajaran Apakah- gua ada terus- kok- sebentar, kok ada sebentar. ditanya terus? Aku nggak pernah Apakah ditanya. Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia? Ini lahiran tahun berapa dulu kau? Coba aku tanya dulu kau, lahir tahun berapa? Coba kali jadi orang. Apakah Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia, Bang? Saya mau tanya, kamu lahir tahun berapa kok bisa sebodoh itu jadi hidupnya? Bang, kita kan diskusi Kristen ajaran sesat kah? Katamu tidak. Nah, ajaran makan B2 siapa yang mengajarkan? Bukan Yesus. Terus kenapa kalian makan? Berarti kalian sesat. Betul. Ya kan? Terus yang kedua, Kristen ajaran sesat kah?
bagi saya iya. Apakah Yesus mengajarkan kalian menyembah kepada Dia? Iya betul. Jawab. Iya. Apakah Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia? Iya betul. Di mana datanya, Bang? Duh, kok di mana datanya? Belajar gimana ini? Kalau belajar jangan dilewat di media sosial. Nanti kalau media sosial Bang, saya bantah. saya baca ini kitab kau, Bang. Di mana datanya Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia. Silakan. Makanya saya bilang kalau kamu mendalami, mau mengimani agama saya lebih dalam. Jawab dulu. Di mana datanya Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia? Aduh. Udah gini Gimana, aja. Bang? Saya jawab. Setelah kau datang ke gereja saya, biar saya tuntun lebih dalam supaya juga kau paham lebih jelas, paham? Di mana Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia, Bang? Di mana, Bang? Enggak, saya mau nanya dulu ya. Saya bertanya di mana lo, Bang? Saya mau bertanya. Di pertanyaan saya, ntar di pertanyaan saya dapat jawaban. Menyembah kepada Dia, Bang. Enggak, ntar di pertanyaan saya dapat jawaban loh. Di mana? Enggak, saya mau tanya dulu, bisa enggak? Aduh, saya punya pertanyaan, Abang jawab nggak sih? Kan udah saya bilang, tadi kan pertanyaannya Kristen ajaran sesatkah? Saya bilang tidak, itu kan menurut Saya pendapat. bilang sesat. Di mana Yesus mengajarkan kau menyembah Dia? Coba jawab dulu. Di mana, Bang? Tolong yang naik itu Kristen lah. Jangan Islam, ngapain Islam naik ke atas? Ngapain kita di atas? Orang itu mau cari keselamatan loh, kakak. Keselamatan apa? Di dalam Yesus. Yesus saja nggak selamat. Mbak Nura. Udah makan saya? Gak tahu aku. Kau makan apa kau? Ya, udah makan, Mbak. Udah makan. Boleh lah. Siapa dulu yang baru masuk? Sebentar. Mute dulu. Yang nulis pertanyaan di atas ini siapa? Pasti Bang Nura kan? Ya saya, kenapa? Ya, itu. Wajar kok katakan begitu. Itu terserah Anda. Ya, itu terserah Anda. Mau katakan sesat atau tidak, itu terserah Anda. Karena soal sesat atau tidak itu kita masing-masing mengimani agama kita. Iya. Jadi kami tidak persoalkan. Terserah Anda mau katakan sesat tidak atau tidak, itu urusan kalian. Kau sesat tidak? Ya, kalau saya tidak. Terus yang mengajarkan kau menyembah kepada manusia siapa? Siapa yang menyembah kepada manusia? Yesus manusia bukan? Dalam kehadirannya, dalam eksistensi manusia, dia manusia. Loh, gimana? Yang dilahirkan Bunda Maria manusia bukan? Manusia. Manusia. Dalam wujud manusia, dia bentuknya bahwa dia manusia. Dengar dulu, bahwa dia manusia, dia dikandung manusia kan? Ya, dilahirkan, dibesarkan, menderita. Wow. Oh, kok tidak menderita? Wow. Nggak pernah merasakan penderitaan? Terus? Wow. Nggak, akui dulu. Yang memberikan penderitaan sama dia siapa? Ini saya kasih pertanyaan. Yang memberikan penderitaan kepada dia siapa? Dengar dulu. Yang memberikan penderitaan kepada dia siapa? Ya, kau sendiri yang kasih penderitaan pada dirimu. Allah tidak memberikan penderitaan. Kenapa kau menderita? Karena dosamu. Tahu nggak? Yang memberikan dosa yang membuat kau menderita karena kau manusia yang berdosa. Kau manusia kan? Dengar dulu, ini kronologisnya sebagai manusia. Kau menderita kan? Ya. Assalamualaikum. Pernah merasakan menderita, Mbak Nura? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, sabar dulu. Kok lari lain? Kita belum selesai tadi. Enggak usah, tunggu dulu, Bang Suma. Tunggu dulu. Enggak usah kenapa. Jangan masuk dulu, Suma. Yesus itu jalan. Yesus itu jalan atau tujuan?
Saya mau tanya dulu. Ini pembicaraan tadi menyangkut topik. Jangan lari Ya itu supaya kita tahu sesat atau tidak. Tunggu dulu, kau jangan langsung ke pucu. Mulai dari akar. Akar berarti dari bayi dulu, bayi. Iya. Yesus bayi itu jalan Dengar atau dulu. tujuan? Jawab. Dengar dulu. Kau jangan potong-potong karena itulah caramu mau mendiskreditkan. Pertanyaan saya, Kristen itu ajaran sesat atau bukan? Untuk menjawab itu jangan kemudian kita terburu-buru. Kita tentukan dulu nih, Kristen kan punya Tuhan bernama Yesus. Nah, Yesus menurut Yesus dia itu jalan atau tujuan? Jawab. Atau tidak? Jawab pertanyaan saya. Yesus itu tujuan atau cuma jalan? Cepat. Nakal mana belum mandi sudah 1 bulan lagi. Asal bukalah mute-nya. Dari tadi ngerocos saja kau. Yesus itu si bayi itu jalan atau tujuan? Jawab. Sabuding. Jawab saya dulu, Sabuding. Jangan kau kabur lagi mana nanti. Pura-pura mute. Wartawan, dijawab itu wartawan. Iya, baik saya akan jawab. Saya belum ditanya, saya diam. Karena kita harus konsisten. Iya, silakan. Jangan makan hak orang. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ya. Kalau menurut pengimanan kami sebagai Kristen, Yesus itu juga jalan dan kebenaran dan juga tujuan. Di mana dalilnya Yesus tujuan? Silakan. Kalau dia jalankan jelas. Al-Quran juga mengatakan, "Qul kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal la battaqau ila zil arsyil sabila." Yesus jalan. Segala yang disembah oleh manusia selain daripada Allah itu hanya jalan. Sekarang saya tanya, Anda mengatakan Yesus tujuan. Dalil dong. Silakan. Dalil. Yohanes 14 ayat 6. Coba baca. Yohanes 14. Akulah jalan di situ. Justru di situ akulah jalan. Lanjut dulu bang, jangan dulu disimak. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui jalan, yaitu aku. Yang saya tanya itu iman Anda yang mengatakan Yesus itu tujuan. Mana dalilnya? Di situ kan ada bang apa? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku ini siapa? Aku ini jalan. Ayo, ambil lagi. Mana dalilnya Yesus tujuan? Itu yang berkata dan hidup. Hidup, orang memperoleh hidup ketika mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan. Matius 19, Guru, ya paman, apa yang aku harus lakukan supaya aku dapat hidup yang kekal? Yesus mengatakan, lakukan segala perintah Bapa. Mana Yesus? Mana perintah Bapa? Mana? Mana Yesus sebagai jalan? Mana? Sebagai tujuan? Mana dalilnya? Itulah kalian disebut sesat. Agama sesat. Karena kalian menyembah jalan. Coba kalau Anda ke kantor, Anda menganggap jalan itu kantor, ya nggak sampai ke kantor lah. Anda buka laptop di pinggir jalan, kerja di sana. Apa itu namanya? Orang gi, ulaika hum syarrul bariyah. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Ke kantor kok di jalan? Yesus itu cuma jalan, bukan tujuan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Sang Tuhan kalau tidak melalui jalan yang Yesus tunjukkan. Yesus tunjukkan jalan apa? Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu hidup kekal. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Gitu cara belajarnya, kawan. Ayo, mari saya luruskan. Saya bantu, saya luruskan. Saya bantu saudara untuk meluruskan akidahnya. Silakan. Jadi Yesus itu sepakat kita, dia adalah jalan.
Berbanggalah kalian karena saya Bang Suma mengakui Yesus adalah jalan. Berbanggalah kalian. Tapi jangan pernah bermimpi Yesus itu tujuan. Jangan kawan. Yesus itu jalan menuju kepada Tuhan. Jalan menuju Monas, bukan Monas. Jalan menuju kantor, bukan kantor. Kapan Anda tidak mengikuti jalan alur rambu menuju kepada kantor, Anda akan tersesat. Jangan pula Anda jadikan rambu-rambu jalan itu sebagai tujuan. Jangan Anda jadikan aspal yang ditapaki menuju kantor itu sebagai kantor. Jangan. Anda gila itu namanya. Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Anda menyembah jalan. Ayo, mari saya luruskan, saya bantu. Silakan. Aksal, mana nih wartawan mute? Aksal. Ya, saya mau jelasin tadi kan tadi ya, sebentar dulu. Sebentar dulu kok Aksal. Ya sebentar dulu. Ya, UM Ruami. Halo, Boy Fulun. Ya. Agama apa Bang? Selamat pagi. Mualaf. Mau ada yang mau disampaikan Bang? Kita mau diskusi Bang. Bang Boy. Aduh. Titik. Halo Titik. Aduh, namanya Titik. Wartawan TikTok. Gimana wartawan? Saya yang berbicara, silakan. Mereka diam semua. Saya ya? Ya. Sekarang? Ya. Ijo, tadi kan sampai di mana tadi pembicaraan itu, Bang? Sampai di jalan, Bang. Sampai di jalan. Serius nih, Bang Juma. Sampai di jalan. Iya. Iya, sampai di jalan. Yesus adalah jalan. Iya. Oh, jalan. Saya kira itu kan. Jadi itu perantara. Bahas bayi lagi. Nanti kamu pingsan lagi nanti. Bahas bayi. Pingsan nanti kamu. Jadi itu Yesus itu diutus oleh Bapa kan, lahir ke Bunda Maria, rahim Bunda Maria itu untuk semua itu kekuasaan. Kalau Yesus langsung ke dunia itu bisa suka-sukanya, bisa. Itu pemahaman Anda yang sengklek. Mana ada? Hei, saudara, Yohanes 8:42. Tolong saudara, kalau berbicara kita ditopang dalil supaya kita dianggap sebagai orang yang bermanfaat bagi sesama manusia. Yohanes 8:42, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Jangan pula kau katakan seenaknya Yesus bisa datang kapan saja. Mana ada kayak gitu? Itu menyalahi penyataan Yesus. Anda percaya Yesus gak sih? Kalau percaya Yesus, Anda jadikan Yesus sebagai jalan gak sih? Kalau jadikan Yesus jalan, ikuti semua instruksi beliau. Ya, betul itu maksudnya. Begitu, betul. Nah, itulah. Betul. Nah, ya ini sudah mulai masuk vitaminnya ini. Jadi gimana? Ya. Sekarang begini. Gimana yang mana? Coba yang gimana? Ya. Banyak kan yang sudah diprediksi yang mananya. Begini. Bang Juma kan biar Roh Kudus dulu. Nah, Bang Juma, saya kan sudah perumpamakan seperti beca itu kan rodanya 3. Saya pakai mobil. Maaf ini tidak mengerti. Lalu kenapa Anda tidak menjadikan truk yang 10 roda? Kenapa harus beca? Itu sudah kelebihan, itu bukan begitu. Itu perumpamaan. Kenapa jadi kayak begitu? Itu perumpamaan. Artinya di bawah 3 itu tapi 1 begitu, Bang Juma. Terus penumpangnya? Ini tidak bawa penumpangnya itu sudah ini. Anda menganalogikan Tuhan Anda dengan beca. Ya harus dong, kan Tuhan itu sempurna. Iya, saya katakan penumpangnya. Belum lagi tukangnya, tukang roda. Ayo. Itu kan perumpamaan. Ya justru itu saya bertanya. Tuhan itu tidak bisa diumpamakan dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa, nggak bisa. Hendak dengan siapa engkau persamakan aku hingga aku sama? Kamu jawab, hendak dengan beca. Apa kamu nggak dihantam kepalamu sama Tuhan kalau kayak gitu? Tuhan bertanya dalam Yesaya 45, hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku hingga kami sama? Si Roh Kudus jawab, dengan beca Tuhan. Kan kau dikasih sliding gunting sama Tuhan itu.
Masa kau sama-samakan Tuhan dengan beca? Perumpamaan itu. Tidak boleh. Tuhan sendiri yang bertanya, hendak dengan siapa kau persamakan aku hingga kami sama? Kau jawab pula dengan beca, Tuhan. Kau analogikan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan roda beca. Gereja pun tak sanggup mendengarkan itu. Apalagi kami yang muslim. Ya. Betul gak itu Bang Angsal? Ya. Betul kan? Masa Tuhan disetarakan dengan roda beca? Tidak ada satupun, Bang Suma, tidak ada satupun dalam dunia ini yang bisa menggambarkan tentang Yesus itu. Mati Mija, Yesus sama tampangnya dengan aku. Bedanya aku gondrong sedikit, dia gondrong panjang. Ya itu kalau Yesus yang dimaksud Tuhan. Manusia, tapi kalau kita mau menjelaskan Yesus itu dengan bermacam-macam dalil kita itu, contohnya seperti yang saudara saya katakan, kita umpamakan beca, nggak bisa, nggak dapat. Nggak dapat itu endingnya. Belum lagi kalau bannya bocor. Ya makanya saya bilang dah. Belum lagi kalau becanya dihantam sama truk. Belum lagi kalau yang becanya yang dimuat Pak Bom-Bom, maka tidak jadi peleknya jadi angka 8. Memang tidak bisa. Beca di 3 roda, Pak Bom-Bom naik, pelek jadi angka 8 jadinya. Nggak bisa. Kau analogikan Tuhan dengan beca, nggak bisa. Jangan. Cuma dengar saya, Bang. Dengar saya, Bang Juma. Bang Cat, saya beginilah. Kalau dibilang kalau perumpamaan beca, Bang Juma tidak mengerti, salah mengerti Bang Juma. Ya kalau beca, Bang, Pak Bom-Bom naik, peleknya jadi angka 8. Bagaimana Anda mengumpamakan sesuatu yang punya kelemahan dengan Tuhan? Bang Juma punya mobil kan? Punya mobil. Ada. Pesawat tempur pun ada. Punya supir. Iya. Supirnya Bang Juma itu seandainya 2. Ini bukan Roh Kudus yang ngomong. Naik dalam mobil bawa itu mobil. Tapi yang punya mobil ini Bapak. Jangkrik Bapak. Gitu. Jadi atas perintah Bapak, tapi satu arah, begitu Bang Juma. Iya, memang makanya aku bilang Yesus itu jalan. Jangan lagi bilang mobil rodanya 4. Saya tidak sanggup punya roda lagi ini. Yesus itu jalan, Yesus itu jalan, Yesus itu jalan. Jangan kau identikkan dengan beca. Justru itu jalan, mereka naik mobil itu penuh di jalan yang lurus. Iya, nah jalan yang ditempuh oleh Yesus itu ke sinagoge atau ke gereja. Cek. Cekcok. Itu kan maksudnya dia mau kemana? Dia mau lihatnya mana? Katanya dia beca. Becanya itu tujuannya arahnya kemana? Ke sinagoge atau ke gereja? Semua memberitahukan begitu. Nggak bisa Bang, nggak bisa kamu jadikan analogi Tuhan dia beca, nggak bisa. Bang Suma, ya kita sepakat itu. Saya secara pribadi sepakat bahwa dalam konteks pembacaan itu di mana Yesus mengatakan bahwa aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam konteks itu mau menyampaikan bahwa dia hanya satu-satunya jalan. Ya. Tujuan kita kan keselamatan. Betul. Ya. 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 Jadi dalam konteks perkataan Yesus itu mau menceritakan bahwa mau menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya jalan. Ya. Terus memang di situ belum berbicara, tidak berbicara soal sliding dia ini. Tetapi tujuan kita ke Bapa. Semua kamu melalui Bapa. Tujuan kita ke Bapa. Oke, sekarang pertanyaan saya nih. Itu pemahaman Tritunggal. Kalau iya, pertanyaan saya sederhana, Bang. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Yesus berbicara seperti itu, ada pihak kedua yang mendengarkan, ya kan? Yaitu muridnya. Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua. Kristen pihak keberapa di situ, Bang? Kristen itu kan sebagai pengikut. Iya, saya tanya, ketika Yesus berbicara, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Yesus berbicara kepada pihak pertama, pihak kedua atau pihak ketiga? Berbicara semua kepada pengikut-pengikutnya. Itu mulai ngaco dia kan. Inilah katakan kamu sesat. Yesus sedang berbicara kepada pengikutnya Bani Israel, bukan kepada kita. Tapi Kristen juga pengikut. Aduh, di mana Kristen pengikut, dari mana ilmunya? Contohnya iya, kan itu makanya. Apa? Kamu ke gereja ikut siapa? Kamu ke gereja ikut siapa? Itu kan pengikut Yesus, semua kan ajaran Yesus. Iya, pengikut Yesus ke sinagoge, ke mikdas, ke bait Elohim, ke tempat suci.
Masuk ke dalam harus sunat dulu. Yesaya 52, Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Miqdas, bait suci, nggak boleh. Yesus masuk ke situ, Kristen masuk ke gereja. Sama nggak? Iya, itu kan salah paham itu Bang Juma. Nah, salah paham lagi saya. Salah paham lagi saya kan. Tengoklah kan, saya mau meluruskan saudara. Saya mau mengajarkan kebenaran hakiki. Bukan kebenaran semu yang hanya mulut koar-koar tapi dasar pijakannya tak ada. Saya bicara berdasarkan dalil, Bung. Yesus itu jalan. Seruan itu Yesus sampaikan kepada saudara Yahudi Bani Israel, bukan kepada Islam, bukan juga kepada Kristen. Cobalah pikirkan itu. Yesus adalah narasumber yang mendengarkan semua yang menjadi sumber pengajaran dari Tuhan itu muridnya Bani Israel. Islam Kristen ikut nggak di situ? Enggak. Bukan tidak tahu. Maksudnya kan tidak lahir di zaman Tapi yang aneh, saudara, dengarkan sedikit. Yang aneh di Kristen ini, ketika Yesus berbicara, kalian merasa Yesus berbicara dengan kalian. Di situ sakitnya itu di situ. Sakitnya Anda itu di situ ketika Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel yang tidak makan babi, yang tidak minum anggur, yang bersunat dan seterusnya. Kalian yang merasa aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah untukmu, karena di rumah Bapa banyak tempat untukmu. Kristen merasa, padahal Yesus sedang berbicara dengan pihak kedua, yaitu muridnya Bani Israel. Saudara Kristenku ini pihak ketiga, orang luar. Sama seperti saya. Saya orang luar. Saya bukan Bani Israel. Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Makanya nanti di penghujung kehidupan menuju hidup baru, kalian akan berhadapan dengan Yesus. Kalian datang ke Yesus. Yesus, ya paman, bukankah kami ini bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat juga pakai namamu, bahkan menganalogikanmu dengan beca? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kan ngeri. Kalian sudah setiap minggu ke gereja menyembah Dia sampai pada level bermujizat mengusir setan, tapi justru diusir oleh Yesus. Kenapa? Karena saudara selalu aja merasa sebagai pihak kedua, padahal kalian ini daki pun tidak, apalagi daging. Kulit pun tidak, apalagi daging. Yesus hanya berkata kepada Bani Israel pihak kedua. Tengoklah saudara ya, ini sedikit lagi 1 menit. Tengok pelan-pelan. Tengok pelan-pelan. Jangan kita yang hidup di 2000 tahun. Orang yang percaya kepada Yesus aja nih, yang datang ke Yesus bertemu langsung, bercakap-cakap langsung, apa katanya? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Apa iman perempuan itu? Iman perempuan itu, orang di luar Yahudi boleh makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Apakah Anda mau disebut anjing? Anjingnya Yahudi mau? Anda mau? Mau? Karena Yesus mengatakan besar imanmu ibu. Kamu memang anjing. Ayo. Maka sembuh anak daripada wanita tersebut. Saudara-saudara Kristen mau disebut anjing? Mau? Mau nggak? Tentu nggak mau. Makanya jangan nyamar-nyamar. Yesus punya murid pihak kedua, kalian pihak ketiga. Pihak ketiga itulah yang harus diwaspadai oleh pihak kedua. Pihak pertama Yesus berkata kepada pihak kedua Bani Israel, waspadalah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu dengan nyamar-nyamar sebagai pihak kedua. Itulah kalian. Ayolah saudara, gunakan akal sehat. Islam datang kemudian sebagai rahmat untuk kalian semua. Pelajari Islam itu baik-baik. Yesus bukan untuk kita. Kita hanya mengimaninya sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Kita Bani Adam yang diberikan petunjuk kemudian oleh Allah untuk mengikuti sang penghibur terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda berkeras hati, berkeras kepala, tidak apa-apa, silakan. Silakan Anda dengan prinsip Anda, keagamaan Anda, tapi ingat, Yesus akan mengusir kalian. Silakan.
Ayo silakan. Anda mau membuat apa lagi? Propaganda seperti apa? Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah jalan tahanan. Silakan aja. Tapi apakah Yesus pernah mengenal kalian? Apakah pernah ada orang Yahudi, praktisi Torah yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah kepada Yesus? Ibadah di gereja ada? Enggak ada. Semua item-item itu kisi-kisinya, narasumbernya dari barat semuanya. Tak ada dari Timur Tengah. Cobalah Anda renungkan, pikirkan. Tugas saya hanya memberi peringatan. Silakan. Buka mute-nya. Saya sapa dulu Panci. Warkop. Raja. Allahu Akbar. Kok jadi pada berhala semua di atas ya? Roku. Ya. Tunggu lo. Di follow ya akun yang saya punya yang baru tap layar. Silakan Rok. Bu Nora ini. Akunnya Bu Nora. Lanjut aja. Iya, saya follow dulu. Bang Juma. Silakan. Saya Jadi Bang. begini Bang Juma. Silakan Abang. Bang Juma itu mungkin salah paham. Silakan. Luruskan paham saya kalau Saya salah. kan perumpamakan tadi itu bukan salah mengertikan bahwa itu becak, bahwa bukan begitu. Itu Lalu dalam analoginya itu perumpamaannya itu bahwa dia 3 tapi 1 begitu Bang Juma. Bagaimana? Itu konsep dari mana? Dia 3 tapi 1, konsep dari mana itu? Konsep dari mana Bang? Yesus mengatakan, dengarkan ya. Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Kok jadi Yesus ikut jadi Tuhan juga? Dari mana ilmunya? Iya, dia Tuhan untuk diutus di dunia. Kan Bapak itu kan tidak kemana-mana. Nah, itu dia. Ini yang saya tanya. Dari mana pengetahuan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang sebagai manusia? Dari mana? Coba Bapak pikir. Dia itu bisa menghidupkan orang mati. Banyak majai kekuatannya itu. Yesus bersaksi tentang itu. Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua mukjizat itu aku lakukan. Mukjizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan utusan presiden, bukan utusan satpam, bukan utusan gubernur, bukan utusan setan, tetapi utusan Sang Yang Maha Kuasa. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Iya, tapi dia juga Tuhan. Dari mana ilmunya? Coba dari mana? Dari mana ada Tuhan mengutus itu Tuhan? Dia utusannya Tuhan di dunia untuk manusia. Dari mana ilmunya Tuhan mengutus Tuhan? Silakan Bu, silakan. Dari mana judulnya Tuhan mengutus Tuhan? Ingat, tujuan saya hanya memberi peringatan saja. Iya, maksudnya kemanusiaan. Dia kan begini, tidak ada seperti itu. Cuma kemanusiaannya, dia kan, makanya dia kenapa dijadikan perantara untuk di kandungan Maria? Dia sifat manusia dulu, kedagingannya itu. Iya, itu iman saudara. Saya menghargai itu, saudara. Tolong dengan singkat Anda jawab. Dengan singkat jawab. Siapa yang lebih tahu tentang Yesus? Yesus atau Anda? Yesus. Saya salut. Masih ada setitik harapan untuk Anda sehat. Siapa Yesus menurut Yesus yang bisa menjelaskan itu lebih akurat dan tidak diragukan adalah Yesus. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Tuhan, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuhan yang lebih besar itu, Tuhan yang di atas, lebih berkuasa. Berarti Tuhanmu ada berapa? Begini, saya kasih pemahaman lagi Bang Juma kan. Bang Juma kan punya anak, Bang Juma raja seperti presiden, dia punya wakil begitu, punya menteri begitu, ya utus begitu. Terus itu. Ya memang seperti itu. Kan? Ya memang seperti itu. Memang seperti itu. Sebutannya wakil presiden kan, presiden mengutus wakil presiden. Jadi ada sebutan presiden juga. Itulah. Sekarang pertanyaannya, ketika kemudian Presiden Prabowo mengutus wakilnya, siapa nama wakilnya? Siapa lagi? Ada yang ingat? Tidak tahu, sudah lupa. Siapa nama wakil presiden kita? Ada yang tahu? Gibran.
Betul. Ketika Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Prabowo, mengutus wakilnya bernama Bapak Gibran, apakah Gibran itu Prabowo? Karena ada sebutan presidennya, gelar. Dari sini aja kita sudah tahu Anda itu bengklok, nggak lurus. Anda itu wakil presidennya. Cuman karena ada sama-sama wakil presiden, berarti saya juga Tuhan dong. Karena saya ada embel-embel Tuhannya. Bang Suma hamba Tuhan. Bang Suma Tuhan. Sabar dulu Bang Juma. Gimana ini ceritanya nih? Saya mau ngomong sama penonton. Untuk penonton yang di bawah, tolong dong berikan koin gift-nya supaya perbuatan kami lancar. Jangan lupa koin penonton ada 100.000 1,4 mata memandang. Mari berikan koin yang banyak supaya perjalanan berlancar. Silakan teman, dikasih wartawan kita ini. Wartawan itu meliput berita, dia tugasnya, kasihan, berat kerjanya dia. Saya nggak usah Bang Juma. Gimana dong? Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi Yesus itu cuma jalan pun hanya untuk Bani Israel. Waspadalah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu menyamar seperti pihak kedua. Siapa itu? Kira-kira siapa yang menyamar-nyamar sebagai pihak kedua, padahal mereka ini adalah pihak ketiga? Siapa Bang? Kalian bukan pihak kedua, kalian pihak ketiga, nyamar jadi pihak kedua, kan lucu. Coba direnungkan itu, saudara. Renungkan. Yesus hanya untuk Bani Israel. Tidak ada nyamar-nyamar begitu. Lah Anda pihak kedua atau pihak ketiga? Kan dari pihak kedua dari mana pihak kedua? Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pihak kedua. Pihak kedua mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Nah, sekarang siapa yang Anda ikuti ke gereja? Kalau pihak kedua mengikuti Yesus, kata Yesus, aku mengenal pihak kedua mengenal pihak pertama. Mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan aku. Sekarang Anda mengikuti dan mendengarkan siapa? Sebagai pihak ketiga ke gereja. Saudara, nih saya uraikan ya. Di pihak pertama dan pihak kedua, tempat ibadahnya satu tempat ibadahnya. Dengar, Yehezkiel 44 nomor 9. Ulang dari 6, 7, 8, 9. Satu dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Israel yang sangat dibenci oleh Elohim adalah memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci. Itu adalah dosa yang sangat-sangat luar biasa yang pernah dilakukan oleh orang Israel yang membuat Tuhan Elohim marah. Apa itu? Memasukkan orang najis ke dalam bait suci mereka. Tidak boleh. Tidak boleh orang tame, orang najis masuk ke dalam sinagoge. Tidak boleh orang tame, pemakan babi yang tidak mandi tahir, tidak junub, tidak wudhu, masuk ke dalam mikdas, tempat sucinya orang Yahudi. Itu haram hukumnya. Sedangkan gereja boleh. Tidak mengenal sunat, tidak sunat, makan babi, makan anjing, makan makanan yang diharamkan, tidak mandi junub, tidak mandi tahir, pakai sepatu, pakai sendal, pakai koteka, semua boleh masuk ke dalam gereja. Yesus masuk ke dalam mikdas, tempat suci. Kristen masuk ke dalam tempat tame, tempat yang penuh dengan kenajisan. Nah, Yesus berkata, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku ke mikdas, pengikutku ke mikdas. Kristen mana ada ke mikdas? Kristen mana ada ke sinagoge? Tidak ada Kristen ke sinagoge, nggak ada, kecuali mereka menjadi pengikut Torah yang hidup di tengah-tengah sebagai bangsa asing di tengah-tengah Bani Yakub. Coba dari sini aja nih, dari hal ini saja sepele kita sudah bisa tahu siapa serigala berbulu domba. Yesus ke mikdas. Baca Lukas 4 nomor 16. Yesus pada hari Sabat seperti kebiasaannya dia rutin masuk ke sinagoge mengajarkan dan membacakan kitab Tanak. Bukan membacakan Lukas, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, bukan. Tetapi dia masuk ke dalam mikdas membacakan kitab Tanak. Kristen masuk ke dalam gedung, di dalamnya
ada orang yang tidak pernah mandi junub, tidak pernah kemudian mandi tahir, tidak bersunat, makanannya babi, belum cuci mulut sudah masuk ke sana, makanannya anjing, padahal Tuhan sudah mengecam dan bersumpah di dalam Yesaya 66 nomor 17, aku Tuhan akan membakar hangus semua pemakan babi dan pemakan balaau tikus dan makanan-makanan yang menjijikkan. Itu bahkan Paulus sendiri mengecam di dalam Galatia 2 nomor 14, apa kata Paulus? Orang yang tidak bersunat sama dengan adalah orang yang hidup secara kafir. Yesus masuk ke Mikdas. Syarat masuk Mikdas harus tahir, harus kudus, harus suci. Tidak boleh menodai kesucian bait Elohim. Sebelum masuk ke sana, potong rambut, potong kuku, lepas terompa, lepas sendal, pakaian, baju, celana dalam, celana luar, celana bawah, celana atas, semua harus suci kudus. Apalagi tubuh ini tidak boleh habis makan babi, tidak boleh habis bersenggama, tidak mandi junub, tidak mandi tahir. Masuk ke sana, lepaskan alas kaki, wudhu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, baru bisa menghadap kepada Sang Yang Maha Suci. Itu kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Di mana tertulis di dalam Yohanes 14 nomor 27, nomor 12. Oke? Kita berdalil, Bang, bukan cuma cuap-cuap. Sekarang saya pengikut Yesus, pokoknya tidak ada selamatan di luar Yesus, pokoknya kami anak Yesus. Itu cuma cuap-cuap. Obat kuping. Fakta bertentangan dengan apa yang Anda imani. Ayo. Yesus jalan. Yesus jalan. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu menuju kemana? Ke Mikdas. Apa Mikdas? Apa Mikdas? Bait Elohim, bait kudus, bait Eloah. Itu tempat orang-orang suci yang bisa masuk ke sana. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Begitu mereka bersendawa, berbau aroma makanan-makanan yang dihalalkan. Bukan yang bersendawa yang terasa babi panggang, babi capcay, babi tumis, anjing bakar, kucing panggang, babi rica-rica. Bukan, nggak ada yang kayak gitu-gitu di Bait Mikdas, nggak ada. Nah, Yesus menunjukkan jalan itu, sementara kalian masuk ke gereja. Siapa yang menunjukkan jalan ke gereja? Siapa? Siapa? Oke, di sini Tuhan kami itu melihat hati kami ya, hati kami. Bukan hati kita bersih, bukan melihat hati. Sekarang begini. Yes, hati. Sekarang begini, saudari, dengar, coba terawang hatimu. Oke. Coba terawang hatimu ya. Coba terawang hatimu. Tuhan berkata nih, Tuhan berkata, jangan kau makan babi, karena itu haram bagimu. Oke, itu Tuhan. Sekarang kamu makan babi, hatimu gimana tuh? Hatimu suci gitu? Yang dilarang Tuhan kamu makan, kau katakan hati yang ditengok. Hati. Tahukah kau hati bahwa babi itu makanan yang diharamkan? Hatimu buta, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatimu buta. Oke, sekarang saya Kutanya hatimu dulu. Hati, kutanya hatimu. Hati, menurutmu hati, apakah babi itu diharamkan? Apa jawaban hatimu? Bang Zuma bisa diam nggak? Apa jawaban hatimu ketika Tuhan menuliskan di dalam hati Bani Israel babi itu haram? Apa yang tertore dalam hatimu ketika kamu sendiri mendapatkan dirimu makan babi? Ayo. Bang Zuma, bisa nggak saya bertanya? Bisa nggak saya bertanya? Bertanya. Silakan. Saya mau bertanya. Oke, sekarang ini Bang Zuma, kenapa Nabi Isa itu tujuannya turun ke bumi pada akhir zaman? Tujuannya itu untuk membunuh babi, mematahkan salib. Itu kenapa hanya babi? Oke. Kenapa tujuannya hanya babi, sedangkan anjing najis? Oke, saya jawab. Dengarkan, ya, dengarkan. Kenapa Nabi Isa itu turun? Al-Quranul Karim menjelaskan, makanlah makanan yang halal. Itu perintah. Al-Quran surah An-Nahl ayat 114, Al-Baqarah ayat 168. Itu perintah di dalam kitab suci. Dan
juga di dalam kitabnya orang Yahudi, haram tidaknya suatu makanan itu diatur dalam kitab imamat. Give. Oke? Yang Pahami itu saya dulu. tanya, Kenapa Nabi Isa alaihi salam, sabar, saya belum masuk. Begitu cara saya menerapi pasien. Kenapa Nabi Isa datang kemudian ke atas muka bumi membunuh babi? Karena adanya serigala yang nyamar kemudian Bani Israel yang menghalalkan makanan yang diharamkan berupa babi. Maka dengan datangnya dia membasmi babi, membuktikan bahwa babi itu memang diharamkan dan tidak pernah dihalalkan. Itu yang Anda harus tahu. Oke, lalu kenapa cuman babi? Sedangkan anjing juga najis, ular juga najis. Kenapa cuman babi? Dengarkan. Ketika kemudian babi sudah diharamkan, itu sudah mewakili makanan-makanan yang diharamkan kemudian dari setiap rangka pengutusan para nabi. Pahami itu. Ketika babi ini sudah itu binatang yang berbeda, Bang Zuma. Begitu. Itu binatang yang berbeda. Kalau misalkan yang najis, kalau mau meniadakan yang najis, ya anjing juga ditiadakan, ular juga ditiadakan. Kenapa cuman babi? Sasarannya cuman babi. Dengarkan. Al-Quran mengatakan barang makanan yang menjijikkan, binatang bertaring dan seterusnya. Oke? Begitu juga dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66. Apa yang dikatakan di sana? Baca nomor 15, 16, 17. Makanan-makanan yang menjijikkan, tikus, babi, siapapun yang memakannya akan dibakar dengan api sampai habis. Semua. Jangan makan tikus. Babi? Ya, ya udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tujuannya Nabi Isa, untuk memberikan kode sinyal. Wahai manusia, jangan kau makan babi, jangan kau makan makanan yang diharamkan. Itu siapa pelakunya? Ketika dikatakan dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dengan marahnya, akan membakar semua manusia yang makan babi serta makanan-makanan yang menjijikkan dan tikus balau. Kristen masuk nggak? Kristen masuk nggak di situ? Enggak, saya tanya, saya ulang. Kristen masuk nggak di situ, Mbak? Gimana? Ulang. Tuhan akan datang dengan murkanya, akan membakar semua orang yang makan babi dan makanan yang menjijikkan serta tikus. Kristen masuk nggak di situ? Itu tertulis di mana? Enggak, tertulis di mana katanya Tuhan akan datang membakar semua orang yang makan babi. Tulis. Yesaya 66 nomor 17. Pertanyaan saya, Kristen masuk nggak di situ? Roh Kudus ini masuk nggak? Roh Kudus ini masuk nggak? Semua itu kita akan lihat di akhir zaman nanti, Bang Zuma. Itu adalah kebodohan, kedunguan. Ketika sebuah kitab dianggap firman Tuhan tapi dia ngeles, itu nanti akan kita lihat seakan-akan tidak percaya apa yang tertulis. Oke, sekarang saya tanya lagi, itu Bang Zuma, pendusta. Katanya tadi Tuhan melihat hati. Ya, hatimu bagaimana? Bagaimana hatimu ketika Anda sudah mengetahui ada dalil Tuhan akan membakar semua pemakan babi? Hatimu mengatakan apa? Cenat-cenut, cenat-cenut, hatimu kenapa? Kedip. Hatimu kenapa? Hatimu kenapa ketika sudah tahu bahwa itu akan dibakar pemakan babi? Hatimu kenapa? Iya, Bang Zuma, sekarang saya mau bertanya. Oh, sekarang bertanya lagi. Ya udah, bertanya aja lagi. Nggak apa-apa. Ingat, hatimu sudah gelap gulita ya, nggak ada sedikit pun terang-terangnya di dalam. Tentu tidak dong. Lah sekarang hatimu kutanya hatimu, ketika ada firman yang katanya Tuhan punya perkataan mengatakan akan datang dan membakar pemakan babi, hatimu ngapain? Oh, karena semua itu udah ditebus sama Tuhan di atas kayu salib dengan darah ini dia si jali-jali. Oke, Iblis datang kepada Paulus mengatakan, boleh kau makan, boleh. Sama seperti Iblis datang kepada Adam dan Hawa, boleh kau makan, boleh, makan aja makan. Itulah Iblis yang datang kepada Paulus dan terus kepada kalian. Semuanya halal boleh kau makan, seibarat binatang omnivora pemakan segala. Oke? Bedanya setan dengan kalian apa? Ketika mengajarkan makan setiap makanan yang diharamkan oleh Tuhan, bedanya setan dengan kalian apa? Kutanya dulu. Beda. Apanya beda?
Setan mengajarkan menghalalkan segala sesuatu. Kalian mengajarkan menghalalkan segala sesuatu. Bedanya setan dengan kalian itu apa? Jawab saya, pakai hati. Bedanya setan sama kami karena kami tidak suka menghujat orang gitu. Kau menghujat firman Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan datang menjadi manusia mati untuk menghalalkan sebuah makanan. Tuhan datang ke bumi menjadi bayi, lalu kemudian mati dibunuh oleh manusia. Itu kau sudah menghujat Tuhan. Hah? Kamu nggak sadar? Yesus datang ke dunia. Saya tidak tahu itu. Saya tidak mau tahu tujuannya. Yang saya tanya, kamu menghujat Tuhan ketika orang semuanya beribadah kepada Tuhan yang Maha Suci, justru kalian beribadah kepada Tuhan yang mati terkutuk di atas pohon. Kamu menghujat Tuhan. Kamu menghujat Tuhan. Kamu menghujat Tuhan. Mohon maaf. Sebelumnya saya ingin bertanya Bang Zuma. Bertanya lagi. Hatimu tak ada sedikit pun cahaya aku tengok. Silakan. Ya, pertanyaan yang ke-12. Silakan. Saya ingin bertanya, Tuhannya Bang Zuma Maha Pengampun nggak? Oke, dan Maha Pengampun nggak? Dan lagi, Tuhannya Bang Zuma pernah nggak ada sejarah yang mencatat kalau di dalam kepercayaannya Bang Zuma itu ada yang pernah meninggal lalu bangkit dari kematian? Ada nggak? Ada nggak yang tercatat dalam kitab sejarahnya Bang Zuma yang tidak bisa diklaim sama siapapun, yang pernah mati dan lalu bangkit lagi? Ada nggak? Tuhan Yesus itu mati dan bangkit lagi demi membuktikan kalau dia penguasa surga dan bumi, dan juga dia yang berkuasa. Dengarkan saya, dengarkan. Tuhan saya yang maha kuasa memberikan mukjizat kepada hambanya Isa alaihi salam untuk membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Siapa yang dibangkitkan? Iya. Siapa yang dibangkitkan Bang Zuma? Sebutkan namanya. Yang dibangkitkan seluruh manusia yang tadinya tidak ada diciptakan kemudian dari tidak ada menjadi ada. Lucu pertanyaan kamu itu, lucu. Ya, lucu pertanyaan kamu itu. Nabi Isa, dengar. Nabi Isa membangkitkan orang mati karena mujizat Tuhan saya. Yesus di dalam kitabmu tidak bisa membangkitkan siapapun, termasuk membangkitkan Lazarus kalau tidak berdoa kepada Tuhanku. Ya Bapakku, orang yang banyak di sini ingin bukti, maka bangkitkanlah Lazarus dari kematian. Apa itu? Itu juga. Ya anggaplah kayak gitu, karena hatimu gelap kawan. Oke, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Kita masih kembali kepada poin yang tadi. Yesus memiliki murid dan muridnya itu adalah pihak kedua. Kalian pihak keberapa? Jawab. Kedua juga. Nenekmu kiper. Mana ada murid Yesus pemakan babi? Ayo, silakan. Yang disebut domba itu makanannya rumput. Kalau ada domba makan babi, itu serigala pakai topeng domba. Hati-hati kalian, hati-hati. Domba makan rumput. Domba mana ada makan daging babi? Kalian makan daging babi, berarti kalian ini domba atau serigala? Domba atau serigala kalian ini? Mana ada domba makan rumput, makan daging? Di mana kau dapat domba makan daging? Itu kan, itu kan beda lah. Kok beda pula. Sekarang yang kau katakan perumpamaan, ada nggak orang Yahudi makan babi? Ada? Nggak ada, karena mereka domba. Mereka adalah domba. Yeremia 50 nomor 17, Bani Yakub disebut domba. Kalian di luar Bani Yakub yang nyamar-nyamar, kalian adalah serigala. Buktinya apa? Kalian makan daging. Tuhannya orang Yahudi kalian setarakan dengan becak. Tuhannya orang Yahudi kalian setarakan dengan anak bayi. Siapa kalian ini sebenarnya? Al-Quran menorehkan siapa kalian. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang Kristen, kafir Kristen itu adalah saudara-saudara setan dan penolong-penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itulah kalian. Kalian ini adalah tangan-tangan iblis di atas muka bumi ini untuk mengajak anak Adam menyembah kepada selain daripada Tuhan. Kalian mengajak anak-anak kalian yang tidak tahu apa-apa ke gereja menyembah anak bayi. Oke? Kalian mengajak keturunan kalian untuk makan makanan yang diharamkan oleh Elohim. Itulah kalian, setan pensiun. Kenapa? Karena sudah ada pasukan-pasukannya di atas muka bumi, yaitu Anda semua. Pensiun iblis karena sudah ada wakilnya mengajak manusia untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan. Itulah kalian.
Iblis datang kepada Musa, terpental iblisnya. Iblis datang kepada Yesus, terpental iblisnya. Iblis kemudian mundur. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepatnya? Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, iblis kemudian berpesta pora sehingga menjadikan yang keluar dari kubur itu menjadi Tuhan. Apa yang terjadi? Korbannya bertaburan di mana-mana. Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus yang mengaku Mesias yang adalah penyesat datang kepada Paulus, dan banyak orang yang disesatkan itu bernama Kristen in the gang. Siapa yang tertawa ketika pencipta langit dan bumi yang maha suci itu digantikan oleh manusia dengan Yesus yang adalah makhluk? Siapa yang tertawa? Siapa yang tertawa ketika manusia keturunan Adam menggantikan pencipta langit dan bumi dengan menyembah anak orang? Siapa yang tertawa? Siapa yang tertawa? Iblis tertawa enggak? Ketika ada manusia menyembah selain daripada yang maha suci dengan embel-embel, dia adalah firman jadi manusia, dia adalah ini jadi manusia, dia ini jadi manusia, dia itu jadi manusia. Segala macam upaya tipu muslihat kalian ajarkan supaya orang menyembah kepada manusia tersebut. Siapa yang tertawa? Ayo kutanya dulu kalian. Siapa yang tertawa? Sedangkan Tuhan yang maha suci tidak serupa dengan manusia, tidak sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Bahkan di dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi Yesuslah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Exegomai. Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menguraikan Bapa itu kayak mana, Bapa itu seperti apa. Tetapi Yesus tidak pernah menjelaskan aku adalah Bapa itu sendiri. Tidak pernah sedikit. Pernah, Bang Zuma, Di mana? Yesus menjelaskan kalau Tuhan Yesus sama Bapa itu adalah satu. Satu nusa, satu bangsa. Dengarkan saudara, Yesus mengatakan dirinya satu. Kenapa? Yesus itu hamba yang saleh, Yesus itu hamba yang taat. Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku selalu menyertai aku, tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan sesuatu yang berkenan terhadap dirinya. Baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi satu manusia pun. Dan jikalaupun aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 orang saksi adalah sah? Aku menghakimi manusia bersama dengan Bapakku. Aku tidak seorang diri. Aku bersaksi tentang diriku dan Bapa bersaksi tentang diriku. Aku dan Bapa adalah 2. Mana pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah 2? Arahkan pandangan Anda sekarang ini juga. Jangan undur, jangan menunda. Buka Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah 2. Buka. Buka. Silakan. Ada yang berani bacakan saya di sini? Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah 2. Ada yang berani baca? 29 Bang. Yes. Dan Baca. ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang benar kepadanya. Dia tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau bukan seorang diri, lalu berapa? Berapa? Berdua minimal. Itu dalil. Datang kalian Bapak Yesus itu sendiri. Bagaimana mungkin Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Ketika dia bayi, itu Bapak. Ketika dia dewasa, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dewasa aja dia ngomong kayak gitu. Gimana waktu bayi? Kenapa kemudian ada sekelompok manusia menuhankan dirinya? Karena iblis bersumpah akan menyesatkan anak keturunan Adam alaihi salam. Ketika orang berzina, iblis masih ragu, mana tahu besok bertobat. Ketika manusia kemudian manusia membunuh sesama manusia, iblis masih ragu, mana tahu besok dia bertobat. Ketika kemudian orang menginjak bibal, iblis masih ragu, mana tahu besok dia murtad. Masih ragu, mana tahu besok dia bertobat. Ketika
manusia memperkosa, iblis masih ragu. Jangan sampai besok bertobat. Tapi ketika orang itu tidak lagi menyembah yang maha suci, maka iblis berpesta pora. Iblis senang. Ho, 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 ha, 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 ha. Pengikut kita sudah banyak berkumpul untuk siap-siap kita bawa bersama dengan kita ke neraka. Yaitu mereka yang tertipu menyembah selain daripada Sang Pencipta yang maha suci. Yaitu mereka menyembah makhluk halus yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, renungkanlah, pikirkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Yesus dalam bilik, ada Yesus dalam padang gurun, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat akan menyambar sinarnya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku sebagai anak manusia kelak. Kata Yesus, tapi kalian tidak mengindahkan. Kalian lebih terperdaya dengan hipnotis, dengan jerat tipu daya yang dibawa oleh iblis. Sehingga apa yang terjadi? Kamu mengatakan Tuhanmu satu. Yes, Tuhan kami satu, Bang Suma. Ketika dia jadi bayi, masih ada Tuhan yang lain? Ada, Bang Suma. Tadi katanya satu. Bohong. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati kalian ada penyakit. Ada penyakit dalam hati kalian. Kalian ingin menipu Allah, ingin menipu kami orang beriman, tapi sesungguhnya kalian hanya menipu diri kalian sendiri. Banyak orang yang sudah mu'alaf, termasuk Demian kutanya. Hai saudaraku Demian, ketika engkau berdiskusi denganku, engkau gagah berani mempertahankan akidahmu, mempertahankan kemudian ketuhanan yang engkau anut. Engkau mengatakan Tuhanmu satu, bla 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 bla. Aku sudah menjelaskan, aku memberi peringatan, aku meluruskan. Aku ingin engkau tersadarkan dan waras. Apa yang kau rasakan pada saat engkau membela akidahmu, ajaranmu, ikatan kepercayaanmu, ketika saya memberikan sendi-sendi pokok dalam pengajaran Yesus terhadapmu? Apa kata Demian? Sesungguhnya Bang Suma, hatiku menangis. Aku membela Tuhan Yesus saat itu, tapi hatiku berkata bohong. Apa yang aku katakan adalah tipu terhadap diriku sendiri. Dengan cara aku membentengi diriku rasa malu yang kurasakan dengan menghujat Tuhanmu. Pada sebenarnya aku sudah tak berdaya saat itu. Aku sudah tak sanggup untuk mempertahankan ketuhanan Yesus. Aku sudah tak sanggup, Bang Suma. Makanya aku selalu membawa Tuhannya Yahudi, Bang Suma. Karena aku tak sanggup mempertahankan ketuhanan Yesus di hadapanmu, Bang Suma. Saat itu aku menangis. Setiap kali berdebat denganmu, aku menangis. Tapi aku berpura-pura tertawa. Habis itu aku merenung. Mau sampai kapan saya kayak begini? Mau sampai mana saya harus berbohong kayak begini? Akhirnya aku tersadarkan, Bang Suma. Aku terpanggil kemudian untuk belajar Al-Quran. Dan sekarang saksikanlah wahai Bang Suma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya menunggu saudara-saudara di pintu surga. Kapan kalian mau mengikuti Demian? Silakan. Bang Suma. Iya, Paman. Ya. Makasih ya. Iya. Saya tertarik dengan apa yang Bang Suma sudah khotbahkan itu sudah Anda berarti masih ada peluang untuk sehat, Bang. Ya. Masih ada kesempatan untuk sehat berarti. Itu berarti bahwa apa yang Suma katakan itu berarti Bang Suma itu percaya bahwa Yesus itu utusan Allah. Yes. Iya. Kita sepakat. Ya. Bang Suma sepakat bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Yes. Ya. Itu berarti bahwa apa yang diajarkan Yesus, Bang Suma itu pasti mengikuti. Yes. Dan harus mengikuti untuk mendapatkan keselamatan. Yes. Ya. Baguslah. Ya, silakan jawabannya, silakan. Saya secara pribadi itu bersyukur pada Bang Suma. Yes. Pengertiannya itu ya. Nah, nah, jebakannya di mana? Kalau begitu, bagaimana korelasinya antara Bang Suma percaya dengan Yesus atau ajaran Yesus yang Bang Suma percaya itu dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Yes. Bagaimana korelasinya itu kira-kira? Oke.
Saya ucapkan kepada Anda. Wa auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Bahasa Indonesia saja, tidak usah bahasa Arab karena saya tidak tahu. Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, aku diutus hanya kepada kalian Bani Israel sebagai rasul utusan Allah. Yesus Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang pertanyaan saya balik kepada saudara. Coba Anda baca pengikut Yohanes Yesus? 10 ayat 16. Cuma baca Yohanes 10 ayat 16. Yohanes 10 nomor 16. Masih ada lagi dombaku di luar aule. Apa aule dalam bahasa Yunani? Di luar kandang halaman Yerusalem. Masih ada lagi Bani Israel. Kamu bilang Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Anda bertanya, saya obatin. Masih ada lagi Bani Israel di luar Yerusalem. Di luar kandang itu artinya di luar kandang masih ada lagi Bani Israel. Oke, tidak ada. Boleh ketika Anda bertanya, biarkan dulu dokternya obati sakit Anda. Anda kan pasien, bertanya ke dokter. Dokter, tunggu, saudara, tunggu. Tadi saudara kita itu bertanya bagaimana Yohanes 10 nomor 16, kawan. Aule dalam bahasa Yunani ketika didefinisikan atau diartikan atau dimaknai, definisi daripada aule itu adalah halaman. Halaman apa? Halaman rumah. Maksudnya apa? Yerusalem. Masih ada lagi Bani Israel di luar Yerusalem. Apakah salah? Betul. Makanya Yesus memerintahkan murid-muridnya ke seluruh dunia untuk mengajak keturunan Israel mengimani Yesus. Bukan menuju kepada orang Indonesia yang bukan hubungannya dengan Israel, tidak ada hubungannya. Jadi domba yang dimaksud adalah Bani Israel yang hidup di luar daripada Yerusalem. Ingat, kuncinya apa? Domba itu Bani Israel. Di mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Di luar daripada Bani Israel yang ngaku-ngaku Bani Israel, itu adalah serigala yang nyamar domba. Untuk mendeteksi bahwa dia serigala atau bukan, kasih rumput. Dimakan enggak? Enggak. Tetapi kasih babi dimakan enggak? Pasti dimakan. Itu bukan domba, itu adalah serigala pakai topeng domba. Paham? Boleh. Bisa saya lanjut, Bang? Silakan. Bagus. Ya bagus dong. Kalau saya pahami apa yang Bang Suma katakan tadi, mudah-mudahan saya salah nafsir, bahwa Yesus itu diutus oleh Allah, dikhususkan untuk Bani Israel. Yes. Ya. Terus Bang Suma percaya. Yes. Iya. Bang Suma percaya bahwa hanya melalui Yesus Bang Suma bisa sampai kepada Allah. Kata siapa itu? Loh, tadi kan kamu bilang percaya bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Iya. Itu berarti bahwa kau meyakini bahwa di dalam Yesus itu ada keselamatan. Nah, dengarkan saya. Dengar dulu, tunggu dulu, Bang. Ya, silakan. Jabakanmu tidak mempan bagi saya. Silakan. Itu kan, ya, bukan soal mempan atau tidak, Bang. Kita ini diskusi. Bukan soal mempan. Silakan. Kalau you mempan berarti pasti masuk Kristen. Kalau saya mempan berarti nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, itu contoh. Nggak mungkin. Anda susun sejak dari bayi sampai Yesus terangkat ke langit, ajarannya tidak ada sedikit pun indikasi akan menjadikan orang menjadi Kristen. Orang menjadi Kristen itu bukan karena Yesus. Orang menjadi Kristen itu karena Paulus. Oh, ya bagi saya tidak ada masalah bagi saya itu. Terserah itu pemahaman Anda ya. Jangan naik di sini kalau mau nangis. Kita di sini, Anda di sini pasien. Bukan soal Kristen atau Islam, bukan. Ya, sekarang jemakannya di mana? Jemakannya di mana? Silakan. Dengar dulu, Bang, gimana sih? Ya. Kita fokus pada Yesus sebagai rasul. Ya, yang diutus Allah menurut Bang Suma hanya dikhususkan untuk orang Bani Israel. Yes. Nah, untuk apa Yesus katakan, dan kamu katakan bahwa mengikuti ajaran juga harus mengikuti ajaran Isa itu ya. Nah, untuk apa Yesus katakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua bangsa itu berarti bukan hanya ditujukan kepada orang Israel atau Bani Israel, tetapi kepada
orang Arab, orang Asia, orang Eropa, semua. Semuanya pokoknya semuanya. Iya, pokoknya semuanya. Oke, saya tepuk tangan untuk itu. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Ya. Nah, Oke. Boleh saya tanggapi? Berdasarkan perintah Yesus itu, ya, berdasarkan perintah Yesus itu, maka pergilah orang-orang yang menjadi muridnya itu, dan juga orang-orang Romawi, orang-orang Yunani pergi. Menyebar sampai ke penjuru bumi. Ya, ini orang Yahudi enggak? Tuhan Yesus, murid-muridnya Tuhanmu Yesus. Ya. Itu kan sampai ke Indonesia, sampai ke Papua, sampai ke Timika sana. Apalagi? Tunggu dulu Bang, gimana? Enggak, saya mantu biar cepat. Enggak. Masalahnya di sini saya mau ada. Enggak bisa. Ya sabar, jangan nafsu Bang. Alah, kamu belum selesai bicara udah hafal. Kamu mau ngomong diam apa? Dulu Suma, diam dulu kau. Orang bernarasi panjang kali lebar. Saya minta jebakannya di mana? Pusing dia. Saya mau jebak Bang Suma ini lewat mana? Pusing dia. Ayo. Poinnya langsung. Poinnya langsung. Ya. Anda ingin menjebak saya di mana? Silakan. Perintah Yesus memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Silakan Bang. Itu kayaknya. Di situ. Oke, baik. Sekarang begini, saya percaya kepada Yesus kan, udah aku bilang tadi kan, dan saya mengiyangkan itu. Yesus yang saya percaya itu adalah Dia yang Nabi, yang Rasul. Anda sendiri mengatakan Yesus Rasul, iya kan? Sedangkan Yesus yang Anda katakan tadi itu bukan Yesus yang Rasul. Yesus yang mengaku Tuhan itu yang datang kepada Kristen. Akulah awal, akulah akhir. Itu Tuhan kalian.